Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifai Sadin Lukman. Saya dari Prodi Hukum Keluarga semester 3. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi saya tentang talak. Yang pertama adalah definisi dan hakikat talak. Pertama, talak itu adalah pengakhiran akad nikah yang dilakukan oleh suami dengan menggunakan kata-kata spesifik seperti talak atau bain. Yang kedua, hak suami. Talak adalah hak eksklusif suami dalam pernikahan, namun harus dilakukan dengan benar dan tepat guna menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan. Yang kedua, ada jenis-jenis talak. Talak bain. Talak bain itu merupakan talak yang bersifat final dan tidak dapat dirujuk. Berarti contohnya itu ada suami istri yang sedang cekcok lah, mungkin ada masalah yang sangat berat lah, tidak bisa diterima oleh mempelai perempuan, jadi tidak bisa dirujuk lagi buat kembali. Ada juga yang kedua, talak raj'i, merupakan talak yang memungkinkan rujuk selama masa iddah. Yang ketiga ada namanya ucapan yang dapat diartikan sebagai talak meski tidak eksplisit seperti haram, ithalak dan lain-lain. Yang ketiga di sini ada sebab-sebab penetapan talak. Kejadian mendadak. Jika terjadi kejadian mendadak yang mengharuskan pengharaman antara suami dan istri, seperti gangguan atau kemudatan salah satu pasangan. Nah, terus ada lagi yang kedua, persetubuhan terlarang, seperti dengan mahram, seperti persetubuhan dengan ibu mertua atau anak perempuan gitu. Yang ketiga ada ketidakmampuan menjalani pernikahan, misalnya cacat fisik atau mental yang membuat hubungan pernikahan tidak dapat dilanjutkan. Yang keempat ada perbandingan antara talak dan fasakh. Hakikat yang pertama, talak itu pengakhiran akad nikah yang dilakukan oleh suami. Terus fasakh, pembatalan akad nikah yang tidak melibatkan kata-kata talak, biasanya dilakukan dengan qot'i. Sebab yang pertama ada talak hanya terjadi pada akad sahih yang bersifat lazim. Yang kedua, fasakh bisa terjadi karena berbagai kondisi yang menafikan kelaziman akad, seperti kemurtadan istri, persetujuan istri untuk masuk Islam, atau persetubuhan yang haram. Dampaknya, yang pertama, dampak dari talak mengurangi jumlah talak yang dimiliki suami. Yang kedua lagi, fasakh tidak mengurangi jumlah talak dan tidak mempengaruhi status warisan. Yang kelima, hukum dan implikasi iddah. Istri harus menjalani masa iddah setelah talak yang berdurasi 3 bulan jika belum hamil dan 1 bulan jika hamil. Ada warisan. Status warisan tergantung pada jenis perpisahan yang terjadi. Jika perpisahan karena talak, maka istri tidak menerima warisan sampai ia menikah kembali. Namun jika perpisahan karena fasakh, maka istri dapat menerima warisan. Yang keenam, keraguan pada talak dan penetapannya. Meskipun talak adalah hak suami, namun proses penetapannya harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Yang ketujuh, perkawinan, tahallul dan rujuk. Tahallul, proses pengampunan istri dan suami yang telah talak. Rujuk, proses merekonstruksi hubungan pasangan yang telah talak. Mazhab-mazhab yang ada dalam talak. Yang pertama adalah mazhab Hanafi.
talak hanya terjadi pada akad sahih yang lazim. Yang kedua, pembatalan tidak mengurangi jumlah talak yang dimiliki oleh suami. Terus ada mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki, perpisahan bisa jadi akibat perkawinan yang sahih ataupun fasid. Yang kedua, jika perpisahan dari perkawinan yang sahih, maka pernikahan ini adalah talak, kecuali jika disebabkan oleh peristiwa yang datang secara tiba-tiba yang mewajibkan pengharaman abadi. Lalu ada mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i ini ada yang pertama, pernikahan terdiri dari talak dan fasakh. Lalu yang kedua ada talak, ada beberapa macam, antara lain talak biasa, sindiran, khulu, dan li'an. Yang ketiga ada fasakh, ada 17 macam, termasuk kesulitan mahar, kesulitan nafkah, cacat, tipuan, subhat, masuk Islam, dan perpindahan agama, dan lain-lain. Selanjutnya ada implikasi dan pemberdayaannya. Status istri akan berubah setelah talak, seperti menjadi wanita yang berstatus iddah. Lalu warisan. Jika suami meninggal dunia sebelum keputusan hukum, maka istri tidak akan menerima warisan jika perpisahan membutuhkan keputusan hukum. Lalu ada hikmah disyariatkannya talak. Talak disyariatkan untuk melepaskan ikatan perkawinan yang rusak dan menghilangkan kerusakan dari perkawinan. Lalu yang kedua, memberikan kesempatan bagi pasangan untuk memulai kembali atau berpisah dengan cara yang terhormat. Lalu ada keraguan dan masalah pada talak. Meskipun talak memiliki hikmah, namun proses penetapannya harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Lanjut, di sini ada lagi contoh kasus dan hukumannya. Contoh kasusnya ada yang kemurtadan istri. Jika istri melakukan kemurtadan, maka suami mempunyai hak untuk mentalak. Terus yang kedua, kerusakan nikah. Jika nikah rusak karena gangguan mahram, maka talak dapat diterapkan. Yang kedua, ada hukumannya. Hukuman yang pertama, talak menciptakan status baru bagi istri seperti iddah. Terus yang kedua ada fasakh, membuat akad nikah menjadi tidak sah dan membatalkan segala hak-hak yang terkait. Lalu ada lagi di sini hikmah disyariatkannya talak. Talak disyariatkan untuk melepaskan ikatan perkawinan yang rusak dan menghilangkan kerusakan dari perkawinan. Hikmah talak tampak dari logika bahwa kondisi hubungan antara suami istri telah rusak dan tidak lagi bermanfaat, sehingga dilakukan cara untuk melepaskannya demi keseimbangan dan keharmonisan keluarga. Lanjut, di sini ada sebab yang membuat talak berada di tangan laki-laki. Talak dijadikan di tangan laki-laki, bukan di tangan perempuan, meskipun dia adalah pasangan, dalam akad untuk menjaga perkawinan serta untuk menilai berbagai bahaya pengakhiran perkawinan dengan cara yang cepat dan tidak terkontrol. Hal itu karena laki-laki yang membayar mahar
dan yang memberikan nafkah kepada istri dan rumah biasanya lebih memperhatikan konsekuensi berbagai perkara. Dan lebih jauh dari sikap kesembronoan dalam tindakan yang bisa memberikan keburukan yang besar baginya. Oleh karena itu, dia lebih berhak untuk menjatuhkan talak karena dua perkara. Yang pertama, perempuan biasanya lebih terpengaruh dengan perasaan dibandingkan laki-laki. Lalu jika dia memiliki hak untuk mentalak, maka bisa jadi dia dijatuhkan talak dengan sebab yang sederhana yang tidak perlu membuat hancurkan kehidupan perkawinan. Lalu ada yang kedua, talak diikuti dengan berbagai perkara keuangan yang terdiri dari pembayaran mahar yang ditangguhkan, nafkah iddah, dan mut'ah. Beban keuangan ini dapat membuat laki-laki berhati-hati dalam menjatuhkan talak. Demi maslahat dan kebaikan, talak diletakkan di tangan orang yang lebih kuat dalam menjaga perkawinan. Contohnya seperti laki-laki. Karena di dalam perkawinan yang menjaga rumah tangga, menjaga keluarga itu, dan menjadi kepala keluarga, siapa lagi kalau bukan laki-laki. Lanjut. Sedangkan perempuan tidak dirugikan secara materi dengan talak, maka dia tidak bersikap hati-hati untuk menjatuhkannya akibat mudahnya dia terpengaruh dan terkena emosi. Lalu kemudian seorang perempuan menerima perkawinan yang berlandaskan talak berada di tangan laki-laki, dan dia bisa saja memberikan syarat talak berada di tangannya jika si laki-laki merasa rela. Semenjak permulaan akad, dia juga berhak untuk membuat rugi si suami dengan cara menghentikan perkawinan melalui mengeluarkan sedikit hartanya dengan cara kulu atau dengan cara fasak terhadap perkawinan yang dilakukan oleh qot'i akibat adanya penyakit yang membuat si istri menjauh, atau akibat buruknya pelakuan dan keburukan, atau akibat kepergian si suami atau tertawannya si suami, atau akibat tidak adanya nafkah. Lalu hal itu juga bukan merupakan maslahat si perempuan itu sendiri, karena talak bisa saja terjadi akibat berbagai sebab yang bersifat rahasia yang tidak baik jika disebarkan. Jika talak berada di tangan qot'i, maka terbongkar rahasia kehidupan suami istri dengan tersebarnya hukum dan direkamnya berbagai sebabnya dalam catatan pengadilan. Bisa jadi sulit untuk menetapkan sebab karena ketidaksukaan yang bersifat alami dan berbedanya akhlak antara suami dan istri. Di sini saya akan melanjutkan sedikit yang tadi saya jelaskan tentang talak kenapa bisa di tangan suami atau menjadi hak suami, karena dianggap lebih stabil dalam mengambil keputusan yang berdampak jangka panjang baik secara emosional maupun finansial. Suami memiliki tanggung jawab atas mahar dan nafkah sehingga dipandang lebih bijaksana dan dalam menggunakan hak talak. Dalam hikmah talak itu menjadi solusi terakhir bagi konflik dalam dalam pernikahan itu. Talak itu adalah menjadi solusi yang terakhir, karena ketika dalam pernikahan jika ada masalah atau apa bisa disebut dengan konflik yang tidak terselesaikan, maka bisa mentalak. Itu adalah solusi terakhir. Jika masih bisa diselesaikan dengan cara baik-baik, ya diselesaikan dengan cara baik-baik. Tapi jika masalah itu sangat serius dan tidak bisa
selesaikan baik-baik, baru sudah tidak bisa diterima dari laki dan perempuan, maka bisa menggunakan talak. Terus disyariatkan sebagai bentuk rahmat untuk menghindarkan suami istri dari situasi yang bisa merusak mental dan emosional, serta menghindari perbuatan buruk yang bisa terjadi jika ikatan pernikahan terus dipaksakan. Saya melanjutkan lagi. Di sini ada rukun-rukun talak dalam syariat Islam adalah beberapa unsur yang wajib ada agar suatu talak dianggap sah. Rukun yang pertama adalah pihak yang menalak. Lalu yang kedua, rukun kedua adalah niat atau kehendak yang jelas untuk menalak. Rukun yang ketiga adalah ucapan atau pernyataan talak. Rukun yang keempat adalah istri yang sah sebagai objek talak. Rukun yang kelima adalah objek atau sebab jatuhnya talak. Dengan memenuhi kelima rukun ini, talak diharapkan menjadi keputusan yang dipikirkan secara matang, bukan tindakan spontan yang diambil saat emosi memuncak. Jadi talak itu adalah dalam pernikahan itu, talak itu kan solusi yang terakhir. Lalu mengambil keputusan talak itu juga harus dengan pikiran yang matang, tidak dari pemikiran yang langsung spontan lalu lagi sedang emosi, itu bukan begitu. Lalu hal ini dimaksudkan agar perceraian dapat terjadi secara tertib. Secara tertib itu aman lah, dengan baik-baik dan sesuai dengan syariat. Lalu serta memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memahami konsekuensi dan dampaknya apa. Jadi nanti akan diberikan kesempatan kedua belah pihak itu untuk memahami konsekuensi dan dampaknya dari talak itu apa. Nah, lalu rukun-rukun talak ini bukan sekedar formalitas, tapi juga merupakan panduan agar talak hanya diambil ketika benar-benar diperlukan dengan mempertimbangkan keadilan dan kesejahteraan. Tuh. Sekian dari saya. Bila kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.